Sambil menunggu kabut dan hujannya reda, saya bikin konten tentang affiliate dan seller. Kemarin lusa saya bertemu dengan seseorang dan beliau menghimbau, menyarankan, apaan kamu afiliator, gajinya sedikit cuma ratusan ribu, mendingan kamu jadi seller. Yes. Kata-kata ini yang membuat saya seneng sih, tapi di sisi lain bisa nggak sih saya jadi seller itu? Bisa banget, bisa banget. Justru kalau saya boleh milih, atau nggak milih sih, saya misal suruh memberikan penilaian, ada afiliator sama seller, saya itu cenderung respect, bangga, acungi jempol, dan salut sama seller. Karena seller itu di dalamnya banyak sekali manajemen yang perlu dihandle, yang perlu ditata. Wakeh. Saya itu seller juga sih selain afiliator, tapi sellernya skala kecil. Belum yang wow banget. Karena jujur saya mengakui saya itu lemah di manajemennya. Masih mencari ilmu perlahan. Kenapa saya kok masih stay di afiliator? Bahkan sampai kena take down pun saya masih effort review produk. Jelas-jelas video saya nggak ada keranjang kuningnya. Tapi untuk pilihan jadi seller dan afiliator, semuanya itu beresiko. Dan semuanya itu ada titik enak dan nggak enaknya loh. Kalau teman-teman itu afiliator yang skala gede banget, artinya udah kayak Ritsuka Ari, kayak siapa itu ya, banyak banget pokoknya afiliator yang gede-gede itu nggak ribet, cuma tinggal bikin konten live, bahkan nggak usah bikin konten, nggak nunjukin muka, suka-suka sih ya, afiliator tuh suka-suka. Kadang ada yang suka bikin konten seperti saya kayak gini, nunjukkan muka. Ada juga yang cuma nunjukkan barangnya, ada juga yang konsisten persentase besarnya di live. Nah, kalau afiliator besar, kita melihat dari sudut pandang enaknya enak banget. Karena nggak konten live, omsetnya ratusan juta. Omsetnya ratusan juta. Belum lagi fee bersihnya dia. Ya, itu. Kalau ratusan juta berarti fee-nya puluhan juta dong per hari. Itu kalau dilihat dari sudut pandang afiliator yang udah gede banget. Tuh ya. Nah, sekarang kembali ke seller. Seller itu saya bilang saya bangga ke seller karena semua yang berhubungan dengan produksi itu ribet banget jadi seller itu. Tapi teman-teman yang bertahan jadi seller, saya acungi jempol, saya bangga, saya respect. Saya bisa ngomong gini karena gini ya, untuk menciptakan nggak tuh, untuk membuat satu produk hijab instan aja, contohnya saya, jangan dikira saya nggak ngerti jadi seller. Saya sudah bermain di jahit menjahit 22 tahun teman-teman ya. Jadi saya tahu jatuh bangunnya jadi seller yang produksi sendiri. Otomatis seller di sini yang produksi sendiri loh ya, yang saya bilang itu. Untuk membuat satu hijab instan aja modalnya perlu ratusan juta. Apalagi di zaman era digital. Seller ini kan harus mengafiliatkan produknya ke afiliator. Untuk satu produk hijab instan saja kita perlu modal ratusan juta. Kok iso? Bisa. Satu roll kain aja, anggap aja satu roll, satu warna satu roll. Kita mau bikin hijab instan, mau produksi hijab instan. Satu rollnya di harga sekarang kurang lebih 3 juta. 2.700.000 sampai 3 juta. Kalau kita mainnya di level kecil, pasti kita ngambil warna kecil loh ya, skala kecil banget. Kita ngambil warna di varian 25 warna itu kita udah
udah kecil banget, udah seller kecil kita. Kalau seller besar ya 50, 100, 200 warna itu seller besar. Untuk seller kecil aja, kita ngomongkan seller kecil satu produk ya, produk hijab instan. Satu warna 2.700.000 sampai 3 juta kali 25 warna. Itu mek sak roll. 25 warna masing-masing satu roll. Wis piro? 200 juta lebih gawe kaine tok. Belum lagi nanti operasional. Ini masih operasional produksi. Nanti bayar karyawan jahit, menyediakan mesin-mesin jahit, obras, neci. Kemudian ada mesin-mesin potong, gunting, kapur, benang, banyak perintilan-perintilannya. Ingat, ini hanya bikin satu produk hijab instan saja. Bayar tukang potong, bayar tukang jahit, tukang neci, tukang lipat itu sendiri-sendiri. Tukang packing, tukang bersih benang itu sendiri-sendiri. Tuh loh, hebatnya seller. Bisa memanage sebuah satu produk dengan kesekian keribetan produksi, tapi dia bisa. Wis piro kemang 200 juta bahan itu lebih, 200 juta lebih. Dan untuk operasional ini ya ratusan juta juga. Untuk satu produk sekali produksi. Wes, anggap aja produk selesai ya, 100 juta untuk operasional. Nggak tahu, ini hitungan saya kasar. Belum tentu itu pas, bisa jadi lebih. Kalau kurang dari itu nggak mungkin. Yang jelas lebih dari 100 juta untuk operasional. Nah, wes jadi toh barangnya. Kemudian kita kan akan menjual produk kita. Hijab instan ini mau kita jual ke semua platform. Ke orange yaitu Shopee, ke kuning yaitu TikTok, ke Lazada, ke Tokopedia, ke offline bahkan. Semuanya ini butuh operasional. Kalau offline kita bayar karyawan, sewa tempat, dan lain sebagainya sih ono meneh perintilan-perintilan. Lah kalau kita masuk platform, caranya kita supaya bisa FYP produk kita dikenal orang. Salah satu jalannya yaitu dengan iklan. Wes gak ono maneh. Karena platform ini bekerja sama dengan seller atau afiliator itu menjual promo-promo iklan. Mereka dapat uangnya dari situ. Lek kita mek bikin video koyo aku, stay mek 200 view, ya gak bakalan laku sing hijabmu 200 pieces, berapa 200 pieces lebih lah ya, yang 25 warna satu produk ini mek mandek jegrek. Harus berani iklan. Harus kita mengafiliatkan produk kita ke afiliator. Itu loh kerennya seller yang saya bilang itu. Seperti itu. Saya tahu gambarannya. Saya bisa detail menceritakan prosesnya. Nanti langkahnya gimana. Tapi saya sendiri untuk melangkah ke sana berat. Karena gambarannya seperti itu tadi. Ya, Bapak yang menyarankan saya untuk jadi seller, saya jelaskan gamblang. Itu. Iya lek laku sak produk. Wong persaingannya dunia online di hijab instan itu ribuan brand hadir di sana. Itu maksudnya. Kamu enak lek ngomong, kamu kok gak jadi seller ae. Wes, aku wis dadi seller ndek omahku cilik-cilikan. Tapi untuk menuju besar belum. Ya doanya ya bismillah. Ini suatu goal saya nextnya yang sekarang masih saya tata. Untuk menuju saya jadi seller yang besar, otomatis saya menyiasatinya dengan jadi afiliator, mempelajari dunia afiliator, gaji kecil-kecilnya tak kumpulkan, dan saya untuk memulainya ya saya mulai ngonten, saya mulai show up di sosial media ya dari afiliator. Like kita mek meneng tok ngenteni duwe-duwe akeh terus jadi seller, kaget dong kita. Kalau kita mulai dari affiliate dulu kan kita ngerti audiens, sudah ngerti pangsa pasar kita, sudah ngerti pola-pola konsumen kita, sudah ngerti sistem iklan, sudah ngerti algoritma. Itu ya, doakan bismillah saya akan berangkat menjadi seller untuk satu produk aja. Satu produk aja untuk sekian. Tapi ada juga loh seller yang nggak mau produksi tapi dia kulaan ke pabrik, banyak. Jadi banyak cara teman-teman untuk bisa kamu jualan di TikTok, dimanapun, di Shopee, bisa affiliate, bisa seller, bisa produk digital. Wakeh, saya
kenapa kok sudah tidak menerima garapan satuan lagi untuk menjahit? Ya karena saya terjun ke dunia ini. Gitu ya teman-teman, saya mencoba relate dengan Gen Z, mengikuti zaman, perkembangan zaman berusaha saya ikuti.